Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang Ipin Dev. Nah, kali ini kita akan membuat tutorial Laravel dan Docker. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Pertama-tama kita buka dulu Docker Desktop dan juga terminalnya. Di terminal ini saya akan masuk ke Ubuntu karena saya di sini menggunakan WSL ya. Jadi saya mengetikkan Ubuntu di sini atau mengetikkan WSL seperti itu. Biasanya saya menggunakan Ubuntu langsung seperti ini. Nah, setelah masuk ke Ubuntunya, saya akan ls dulu. Di sini sudah ada file banyak, dan kita akan masuk ke folder PHP. Di folder PHP ini, setelah kita ls, di sini saya sudah membuat beberapa project. Namun di sini saya akan membuat Docker itu berbeda dengan yang biasanya saya buat. Contohnya ini di Bang Ipin Dev ini, saya buka dulu. Nah, strukturnya itu seperti ini. Ada Docker file, Docker Compose, dan lain-lain. Dan juga folder Laravelnya itu ada di dalam SRC. Coba kita cek dulu folder SRC-nya. Nah, seperti inilah project Laravelnya. Dan nanti kita akan membuat versi yang berbeda dari yang seperti ini. Kita akan langsung membuat Docker file Docker Compose itu di dalam root project Laravelnya, atau kalau di sini langsung kita masuk ke SRC-nya seperti itu. Oke, kita back dulu, kita clear, coba kita ls. Nah, di folder ini kita akan mendownload langsung file Laravelnya menggunakan Composer. Nah, sekarang kita bisa mulai mendownloadnya dengan mengetikkan Composer, create project, prefer disk, Laravel. Kita akan menggunakan versi 9 saja. Kita biarkan Laravel Docker. Nah, ini folder yang akan kita generate. Kita enter, kita tunggu sampai selesai di di generate. Oke, kita tunggu. Nah, ini udah selesai. Kita coba masuk ke Laravel Docker. Sekarang kita buka menggunakan VS Code. Kita ketikkan code titik, ya, tunggu sampai selesai dibuka WSL-nya. Biasanya sih nggak akan lama. Kita tunggu sebentar saja sampai dibuka. Nah, ini udah selesai membuka project Laravelnya di VS Code. Untuk strukturnya itu seperti ini, dan kita akan menuliskan Docker file dan Docker Compose-nya itu di dalam folder Laravel Laravel Docker ini. Sebelumnya kita buat dulu permissionnya. Kita berikan sudo chmod -r 777 Laravel Docker agar bisa ditulis ulang nanti. Kita masuk lagi ke Laravel Docker, dan juga di dalam storage-nya kita nanti akan membuat file dari server Nginx, dan juga kita tuliskan php.ini di dalam storage-nya. Kita juga buat permission sudo chmod -r 777 storage seperti ini agar bisa ditulis ulang seperti itu. Oke, langsung kita close saja karena kita nggak akan menggunakan terminal ini lagi. Kita langsung ke VS Code. Pertama-tama kita tulis dulu, kita buat file Docker file, dan yang kedua Docker Compose. Kita cek dulu apakah ini bisa disimpan. Biasanya kalau nggak dikasih chmod itu nggak bisa disimpan. Kita tulis, kita save. Oh, ini bisa tersimpan, aman jadinya. Sekarang kita akan buat scriptnya untuk Docker file. Pertama-tama kita buat base image. Pertama-tama kita tulis from base image-nya itu php .2 8.0 fpm. Kita akan menggunakan fpm di sini. Dan yang kedua, kita akan mengcopy source dan juga destination-nya. Untuk source-nya ini kita akan copy semua composer titik bintang. Bintang ini artinya semua awalan komposer, dan setelahnya itu akan di copy semuanya. Lalu kita akan taruh ke destinasi
foldernya. Di sini saya akan membuat var www, lalu kita akan berikan namanya Laravel Docker. Biasanya saya membuatnya seperti ini, atau bisa juga Laravel Docker kalau mau langsung ke projectnya. Tapi karena saya lebih suka menggunakan var www, jadi saya akan menggunakan var www Laravel Docker. Terus kita akan membuat working directory-nya atau workdir. Di sini saya akan tulis workdir-nya sama seperti yang atas, www var www Laravel Docker. Lalu kita akan tulis untuk library-library-nya yang akan kita gunakan di Docker WSL ini. Di sini saya percepat saja agar karena ini terlalu panjang ya, jadi nanti teman-teman bisa pause lalu ditulis secara pelan-pelan saja agar tidak ketinggalan tutorial ini, karena di sini terlalu panjang. Dan di sini saya menggunakan MariaDB client karena nanti kita akan menggunakan PHP MyAdmin seperti itu. Oke, saya perlambat lagi di sini. Setelah itu kita akan run apt get clean, dan juga kita akan menghapus list-list dari cache tersebut. Oke, setelah itu kita akan menginstal beberapa ekstensi seperti PDO dan juga PDO MySQL, GD, dan juga zip. Kita akan install. Kita ketikkan seperti ini. Setelah itu kita akan run komposernya, atau kita akan download komposernya menggunakan CURL. Kalau nggak salah itu filenya itu berada di sini, getcomposer.org/installer. Lalu kita aliaskan php install dir usr lokal, nanti dengan file namenya composer. Seperti ini. Setelah itu kita akan membuat permissionnya. Soalnya kalau nggak kita buat permissionnya itu, nanti kalau misalkan udah kita upload ke VPS itu biasanya akan terjadi error file get content seperti itu. Makanya kita akan buat permission di sini agar nanti si Docker itu bisa mengakses ke file project Laravelnya tersebut. Kita buat group add dan juga kita buat user add seperti itu. Setelah itu kita copy semuanya. Kita copy yang di atas ini, kita ganti titik aja, titik source-nya itu titik, nanti destinasinya juga titik. Artinya kita akan mengcopy semuanya. Lalu yang kedua kita akan mengcopy permissionnya juga, kita kasih chown, ini namanya www, dan juga kita source-nya itu titik dan juga destinasinya juga titik. Lalu usernya www, dan juga sekarang kita akan expose ke port 9000. Setelah itu kita jalankan cmd php fvm. Udah, untuk docker filenya udah sampai seperti ini. Lalu yang kedua kita akan membuat docker compose-nya. Di docker compose ini pertama-tama kita akan membuat versinya 3. Lalu kita akan tulis beberapa script dulu. Yang pertama service. Di sini nanti akan ada banyak service seperti DB, web server, app, dan juga PHP MyAdmin. Terus untuk selanjutnya kita akan membuat network dan juga volume. Kita kasih jarak dulu, lalu kita akan tulis dari atas. Nah, di service ini yang pertama kita akan membuat
lalu web server, berikutnya DB, dan juga terakhir PHP My Admin. Oke, untuk PHP My Admin ini opsional ya, karena saya menggunakan MariaDB client. Jadi di sini saya membuat service PHP My Admin. Selanjutnya di app ini kita build ini kita kasih titik 2 terus titik ini artinya akan membaca file docker file yang ada di rootnya tadi. Terus image kita beri nama sama dengan folder projectnya aja, Laravel Docker. Bisa juga dikasih nama app, tapi karena saya biasanya sih pakai nama folder projectnya Laravel Docker. Lalu container name-nya saya buat namanya sama dengan nama image dengan nama Laravel Docker. Selanjutnya restart ini kita buat tiada henti ya, unless stopped gitu. Lalu TTJ kita buat true. Untuk TTJ ini saya kurang tahu ini untuk apa, tapi kita tulis saja TTJ. Berikutnya adalah environment. Untuk di environment ini saya buat lagi service name-nya app. Lalu selanjutnya kita akan membuat working directory directory-nya kita gunakan sesuai yang ada di docker file. Working directory-nya var www.laravel docker. Lalu kita buat volumenya ini di sini saya buat dua. Yang pertama itu var www.laravel docker. Ini di depannya kita kasih titik karena kita akan mengambil semuanya. Selanjutnya kita akan membuat file tambahan yaitu php.ini di dalam storage. Kita buat php.ini, satu lagi kita buat app.config. Nah, untuk di php.ini kita tes dulu bisa disimpan karena kita sudah kasih permission tadi. Selanjutnya kita tulis di dalam volume, kita tulis atau kita ketikkan storage.php.ini titik 2 /usr/locale/etc/php/config.d/local.ini. Sepertinya namanya ini, saya lupa urutannya. Apakah benar? Coba nanti kita tes saja apakah berjalan. Lalu selanjutnya kita buat network. Nah, di network ini karena kita belum buat sama sekali di bagian networknya, sekarang kita buat dulu aja untuk networknya. Untuk di network ini biasanya saya menggunakan nama seperti nama projectnya, namanya adalah Laravel Docker. Jadi di sini saya akan ketikkan Laravel Docker. Lalu di dalam Laravel Docker ini saya kasih titik 2, di bawahnya saya buat drivernya saya menggunakan bridge. Oh maaf, ini sepertinya bukan di network tapi ini untuk di volume ya. Oh terbalik, jadi ini saya pindahkan. Lalu untuk di dalam volume ini saya nanti akan buat MySQL-nya nggak akan saya taruh di dalam root, tapi akan saya langsung gunakan di file dockernya. Jadi di sini saya buat lb data titik 2 driver titik 2 lokal agar nanti bisa terhubung. Oke, saya kasih komen aja yang untuk yang ini volume, terus yang atas saya kasih network. Nah, kita lanjut ke bagian service. Tadi di network ini saya menggunakan Laravel Docker. Kita paste di sini, lalu kita undurkan sedikit. Untuk semuanya akan kita kasih network dulu. Untuk web server coba nanti kita
coba jangan kasih dulu apakah nanti masih menggunakan atau enggak. Untuk yang DB dan PHP admin di sini saya menggunakan network agar terhubung. Oke, untuk di app ini udah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut ke web server. Nah, untuk web server ini saya seperti biasa membuat image Nginx Alpine, lalu kontainer name-nya saya kasih nama Nginx Laravel Docker. Selanjutnya restart ini saya buat sama seperti app unlist stopped. TTY juga saya buat true. Lalu untuk portnya di sini saya akan menggunakan port 2022, defaultnya menggunakan 80 karena ini default. Lalu untuk volumenya di sini saya buat titik itu semuanya, lalu titik 2 var www Laravel Docker, masih sama seperti yang atas-atasnya. Selanjutnya untuk di Nginx ini kita akan karena kita sudah membuat app.config, di sini saya buat storage lalu slash titik 2 karena letaknya di dalam storage persis, lalu slash etc slash nginx slash config d. Nah, oh di sini juga harus ada network, makanya kita kopikan aja networknya, kita copy biar nanti juga terhubung. Di sini wah ya harus setara ya, nggak boleh setara nih. Nah kita buat seperti ini aja. Ini udah di web server udah selesai, lalu kita akan lanjut ke dalam service DB. Nah di sini saya akan menggunakan MySQL. Untuk MySQL nya saya akan menggunakan versi 5.7. Sebenarnya untuk MySQL sendiri ini kalau nggak ditambah tagnya ini akan menggunakan versi latestnya. Sedangkan kalau untuk versi latestnya sendiri itu kadang ada sedikit error dan makanya saya menggunakan versi tagnya 5.7 saja yang sudah stabil seperti itu. Selanjutnya kontainer name-nya saya buat db Laravel Docker. Lalu restart, di sini saya buat always. TTY saya buat true. Dan portnya saya menggunakan port 20222. Untuk defaultnya MySQL itu adalah 3306. Selanjutnya adalah volume. Volume ini sesuai dengan yang data yang ada di bawah. Kita akan ketikkan lb data titik 2 var slash lib slash mysql. Kita akan mounting ke sini. Selanjutnya adalah environmentnya di sini saya akan buat mysql password. Untuk passwordnya ini defaultnya saya akan menggunakan Docker Laravel. Sebentar, saya ganti aja Laravel Docker. Lalu MySQL root password. MySQL root password saya buat sama Laravel Docker. Lalu service tag di sini saya buat dev. Dan service name-nya saya buat MySQL. Nah, untuk di DB udah selesai, lalu kita akan lanjut ke PHP admin.
Untuk PHP MyAdmin ini opsional, mau menggunakan atau tidak silahkan, terserah teman-teman. Kita buat aja image di sini PHP MyAdmin / PHP MyAdmin. Untuk kontainer name-nya saya kasih nama PMA Laravel Docker. Lalu kita akan buat links. Nah, links di sini akan kita arahkan ke DB agar terhubung. Kita arahkan ke DB, lalu restartnya kita buat always, dan juga portnya saya menggunakan port 7000, defaultnya sama menggunakan 80, dan networknya Laravel Docker. Udah, kita cek kembali, sepertinya ini udah cukup. Sekarang kita akan buat di storage-nya. Untuk php ini saya buka aja di file saya yang ada di GitHub. Saya buka browser, letaknya di github.com bangipindev master docker file. Nah, di sini sudah saya sediakan. Kita copy satu persatu di php ini. Kita kopikan seperti ini, kita save, lalu kita copy yang satunya, app config-nya kita copy, lalu kita taruh di app.config-nya. Udah cukup seperti ini. Lalu di root ini kita tambahkan aja path-nya Laravel Docker /public. Ini udah cukup, kita tutup. Sekarang coba kita running, kita buka terminal, kita build dulu docker compose build. Semoga tidak terjadi error. Kita tunggu. Biasanya untuk build ini awalnya itu agak lumayan lama, tergantung koneksi internetnya. Ups, ada error. Coba kita cek dulu. Errornya di PHP FPM. Mungkin di sini terjadi kesalahan penulisan. Coba saya cek dulu. Coba saya cek di Docker Compose-nya. Di Docker Compose sepertinya nggak ada yang salah. Coba saya tulis ulang aja yang paling atas, yang from PHP itu, PHP FPM, saya hapus, saya tulis ulang PHP 8.0/FPM. Udah, coba kita build lagi Docker Compose build. Semoga nggak terjadi error. Nah, di sini sudah sepertinya udah berhasil nge-build ini karena tidak terjadi error. Kita tunggu saja sampai proses buildnya itu selesai. Nah, ini udah selesai. Coba kita cek di Docker desktop. Laravel Docker udah kebuat, filenya hampir 700 MB. Lalu kita cek di volume, Laravel Docker, oh belum ada, kita belum nge-compose up. Coba kita compose up dulu di ini Docker compose up. Biasanya saya kasih D ini untuk di tag, tapi karena saya akan melihat apakah terjadi error, makanya di sini saya kasih D. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini juga saya akan percepat. Oke, aman, di sini nggak terjadi error. Kita tunggu sebentar sampai semuanya running. Nah, kalau udah running, kita cek juga di Docker desktopnya apakah sudah terbentuk. Nah, ini sudah terbuat Laravel Docker LB Data in use ya. Kalau kita lihat di image-nya, di sini sudah ada 4 ya. Yang pertama itu
uh, Laravel Docker, lalu PHP admin, lalu Nginx, dan juga yang terakhir tadi adalah DB-nya. Ya, DB-nya udah. Kita tes satu persatu, mulai yang dari bagian bawah. Portnya untuk yang Laravel ini kita cek, kita klik aja di sini, atau bisa ketika langsung di browser. Localhost 2022 aman, sudah running. Lalu satunya adalah PHP admin, kita tes. Nah, di sini coba kita masukkan root, lalu Laravel Docker. Apakah bisa masuk? Kayaknya benar ya, Laravel Docker. Oh iya benar. Kita masukkan Laravel Docker, kita cek. Nah, ini udah masuk. Tandanya kita sudah berhasil menjalankan Laravel dan juga berhasil menjalankan PHP admin. Kalau misalkan teman-teman tidak mau menggunakan PHP admin, cukup di komen aja di sini. Silakan gunakan apa namanya, yang lain, softwarenya bisa menggunakan MySQL Yoke atau menggunakan Navigate atau yang lain. Di sini saya coba tes menggunakan MySQL Yoke sesuai dengan seperti yang tadi yang atas. Kita tes portnya 20.222. Kita tes koneksi berhasil, connect. Ini sama seperti PHP admin. Cuman saya lebih suka menggunakan MySQL Yoke ini karena cepat. Tapi kalau untuk tampilan saya menggunakan PHP admin atau menggunakan Navigate dan juga DB Force.